Tak lihat tadi di Facebooknya mau bikin jazz tanggal 21-22 September, bikin event, ada bagus lah, apa ini masih eksis lagi. Kemudian salah satu lagi adalah Bukit Kayu Putih. Bukit Kayu Putih ini memang saya tantang siapapun, kemudian ketemulah saya sama seseorang namanya Pak Rudi gitu ya. Kemudian ngobrol aja, nggak pakai surat-suratan gitu mas. Memang saya udah tantang pada setiap orang, teman-teman, dimanapun kalau ada mitra siapapun yang pengen, ayo ketemu saya ngobrol. Itu Pak pesan saya. Sehingga waktu itu singkat cerita datanglah di ruangan ini, saya ngobrol aja. Kemudian apa sebenarnya motivasinya? Yang penting itu motivasi itu dari pertama. Karena dari motivasi itu akan nanti justru ke depan seperti apa saya sudah bisa bayangin. Ya, dan kebetulan saya tidak di satu tempat, saya banyak tempat bekerja begitu ya, dan ketemu dengan memang teman-teman yang betul-betul penggiat. Ada juga yang teman-teman kadang-kadang hanya sekedar ingin punya. Itu aja loh di tempat lain. Betul. Ada orang yang hanya pengen sekedar punya wisata, bayangin. Real itu. Teman-teman daerah Trawas, ketemu orangnya udah jadi, karena bukan zaman saya datang sana. Ini kenapa? Dari dulu udah tahun berapa? Udah 6-7 tahun. Terus kemudian kenapa begini-begini aja? Ini yang punya ini di Australia Pak, bayangin. Oh, punya di Australia. Oh, jadi kalau dikai anu akhirnya villa. Kacau gitu kan. Ya mungkin mereka bagi mereka duitnya receh, tapi kita kan butuh pendapatan nih itu. Nah, itu kalau dari motivasi awalnya kelihatan akan mungkin kalau saya dirawat tak tolak dulu begitu ya. Ada jadi yang misalnya begitu ya. Nah, itu contoh gitu ya. Kembali ke Pak Ruli, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya karena dulu saya lihat bahwa anaknya sekolah di Ciputra University di Surabaya. Kemudian setiap lulus ternyata kalau di Ciputra itu harus bikin project. Ini sedikit ceritanya kan baru jenengan kan, mungkin jenengan nggak tahu cerita aslinya, kira-kira tak ceritanya gitu. Nah kemudian ternyata harus bikin project. Salah satu projectnya adalah kenapa pilih Bonggoni panasnya baru panas itu jadi perso ya. Nah jenengan kok sih jenengan pilih kan sih adem, sih orang begitu tane lah. Tapi sudah dibayangin waktu dorong kan pun. Pada kadang apa itu ya? Ah ya sudah tahu persis ya. Saya nggak usah cerita, aku sudah berapa dulu. Nah, tadi singkat cerita bahwa berarti satu proyek ini pasti harus bikin. Yang kedua, kita lihat dari sisi visinya cukup kuat, konsepnya oke, jalan, go, kira-kira begitu. Dan kemudian dengan segala prosesnya kemudian jadilah sekarang Bukit Kayu Putih, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian saya juga punya contoh lagi sebelum masuk di jenengan. Saya punya contoh, saya tidak DM di Lawu. Banyak terus ya, Lawu itu bisa wilayahnya lereng Gunung Lawu yang salah satunya. Kalau panjang ada Sarangan, ada Mojo Semi Forest Park, ada Lawu Green Forest, ya, ada Baju Resort. Saya sebutin pernah kesana semua nggak? Jangan-jangan belum pernah. Kampung Sarangan. Oh Sarangan. Jadi di atas Sarangan itu banyak sekarang. Ya, jadi naik di Waktu dorong ya, itu kan hutannya apa? Jati ya?
Jati. Kelanjutannya apa? TKL, KU atau LDTI atau HTKH? Oh, karena KP-nya KP kayu putih ya. Nah, ini urusan perusahaan. Jangan bukan apa-apa. Enggak apa-apa kok. Itu resto full dengan makanan-makanan ringan ya, tidak ada makanan beratnya, hanya orang untuk hangout, ngobrol, kayak semacam kafe aja, itu BNT. Tapi ramenya luar biasa karena tempatnya di bawah pohon pinus gitu ya. Baju resort itu lengkap, dia punya resort, punya penginapan, punya makanan berat, punya kolam. Baju resort itu 3. Penginapannya ya jalan lah ya, restonya oke, karena dia tempatnya di jalan. Masuk Mojosemi itu sebenarnya dia kembali glamping, kemudian view-nya pohon-pohon besar luar biasa, kemudian dia ada resto model-model food street itu yang model jalanan gitu ya, jadi konsepnya gitu ya. Kemudian dia bangun bagaimana untuk penari rutin, dia ada atraksi yang harus dia rutinkan untuk kemudian menarik orang setiap Sabtu Minggu. Awalnya macam-macam, dia undang lokal-lokalan gitu ya, ada gamongan, ada reok, ada apa, di awal bangunnya. Dan saya tahu persis. Itu yang punya teman saya gitu, jadi aku tahu persis. Pada akhirnya sampailah ketemu namanya kemudian Dilupa. Dia ada namanya dinosaurus yang kemudian dimodel, ada taman begitu, itu dino, kemudian orang bisa naik dino, dan kemudian ada atraksi yang setiap Sabtu Minggu juga tentang dino gitu. Itu yang kemudian menjadi ikon dia sampai sekarang. Sehingga dia dengan begitu dia kemudian meng-capture, dia kemudian menargetkan bahwa segmennya adalah family, keluarga. Anaknya delok-delok wong tuane iso. Jadi gitu, jadi lengkap ya. Anaknya menikmati dino, lihat dino, naik dino, lihat atraksi, orang tuanya ikut, dan kemudian menikmati yang lain tentang food street dan lain-lain. Berbeda kan yang sebelumnya. Karena dia ngakunya kan bersaing dengan yang berbeda. Naik dikit LGF, lalu Green Forest. Awalnya dia juga bingung. Jadi kalau ada begitu semua kan, apa yang kemudian dia menjadi sekarang dia benar? Dia sempat lama vakum. LGF ini termasuk dia udah lama tapi nggak terkenal gitu. Sampai baru mungkin 2-3 tahun terakhir dia menemukan model-model parasut yang pelangi. Parasut yang pelangi. Itu sekarang jadi tarik.
Karena berbeda, yang lain nggak ada kayu itu. Dia modelnya pakai ban, jauh, muter-muter gitu. Itu jadi ikon dia. Tetap makanannya juga ada, karena pasti di dalam wisata itu konsepnya selalu tiga. Saya selalu pesan buat teman-teman. Mungkin di share ya. Wisata bangun wisata itu yang dari awal harus dipikirkan ada 3 hal untuk menjamu pengunjung. 1, apa yang dia bisa lihat? Kan dia harus lihat yang bagus kan? Apapun gitu ya, apa kerindangannya kan gitu ya, apapun gitu. Yang kedua, apa yang dia rasakan, ya kan, berarti makanan, food. Dan yang ketiga adalah apa yang dia bawa pulang. Itu yang mulai disiapkan dari awal konsepnya Pak Johar ya. Selalu begitu, apa? Jadi apa kita menyiapkan untuk mata apa, untuk rasa apa, dan untuk yang dibawa pulang untuk oleh-oleh di rumah apa, nah, gitu ya. Nah itu juga turunannya banyak masing-masing lokasi. Jadi di Nopak juga ada boneka kecilnya, ini kan gitu ya. Di LGF juga ada souvenir dan lain-lain ya. Saya ingin bicara ini biar nanti mungkin ya sharing saja pada yang pasar saat ini konsep saya tahu lah, kalau konsep nyempet-nyempet mah gampang. Tapi itu memang gampang. Jadi maksud saya menjadi komplementer ekosistem wisata di sana itu menjadi penting, gitu ya. Dengan kira-kira venue apa. Kemudian kalau perlu, kita kan kalau di sini di Lamongan ini Lamongan. Sebenarnya masih Mojokerto ya, tapi luar kali lah. Misalnya lor kali, lor berantas, ya, lor kali berantas ini memang banyak, jadi peluangnya masih cukup tinggi, gitu ya. Sehingga nanti coba dipikirin, gitu ya. Yang kemudian memang itu 1 menjadi pelengkap, yang kedua menjadi berbeda, yang ketiga menjadi ikonik, dan yang keempat memang kira-kira memang ya kayaknya trennya juga ada deh, gitu ya. Tren ya, kadang-kadang ada tren, itu juga harus ikut, gitu ya. Nah, jadi kenapa kemudian di Magetan tadi itu semuanya laku? Karena memang berbeda-beda gitu ya. Tidak kemudian saling mematikan satu dengan yang lain. Ada satu yang belum berjalan, dan kemudian juga teman saya juga yang di atas, namanya Tirto Gumarang. Tirto Gumarang ini masih belum jalan, belum ramai. Padahal luas juga itu di jalur pendakian. Konsepnya itu menurut saya masih salah. Saya sudah sampaikan ke mitranya, Mas Bambang namanya. Mas Bambang itu pengennya itu dia bangun sesuai keinginan dia, bukan baca keinginan konsumen. Ya, jadi dia datang, saya punya konsep di sini, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Saya bangun ada gambar masjid, ada gambar pura, ada gambar apa, ada gambar apa. Nah, gunung semua masih butuh gue kan nggak butuh waktu. Tapi dia dengan idealismenya itu nggak masuk sampai sekarang nggak belum. Coba bangun resto udah dibangun gangnya, tapi sampai sekarang restonya nggak jadi juga, gitu kan? Dia masih belum bertumbuh. Saya sudah sarankan sebenarnya, dia ada di bawah ada air terjun cukup bagus. Carilah itu sebagai ikonik, bangun jalannya atau bangun sarana yang bisa melihat air terjun itu. Bayangan saya begitu, dia belum bisa. Saya ngasih contoh real ini biar intinya nanti barangkali punya bayangan ya bahwa membangun wisata tidak segampang kemudian semuanya masih jadi enggak. Semuanya enggak. Itu saya contohkan ke Tirto Gumarang jadi LDR sempat lama vakum kemudian menemukan baru kemudian jadi. Mojosemi dari awal termasuk oke lah, dari awal memang anak muda semua kan anak muda begini lah ya, anak muda di bawah semua dan dia selalu inovasi apa lagi. Jadi kalau Mojosemi itu menggabungkan antara seni tradisional dia masukkan di situ, kekinian juga ada, kemudian termasuk juga teknologi 3 di Mojosemi. Sehingga itu ada 3 manajer. Nah, ekonomi ya 10 seni dewi-dewi dibagi, apa yang bagian ini, apa bagian itu terus fokus masing-masing. Oke, jadi singkat cerita begitu deh. Aku mau cerita Tuhan kosong ya. Kita begini ya teman-teman, terima kasih idenya, tetapi dengan gambaran ini jadikan mungkin saran saya pertama di dalam konsep bangun harus bisa dapat feel apa yang akan dilakukan ya, jangan hanya kemudian katanya gitu. Apalagi kemudian mohon maaf ya, dengan pengurus yang banyak pengambilan keputusannya mungkin tidak semudah pada saat harus 1 orang menjadi decision maker. Benar nggak? Nggak apa-apa, itu dinamikanya. Tapi pastikan nanti akan setuju pada saat keputusan diambil itu harus kemudian oke, jangan sampai keputusan diambil sosialisasi bener-bener jangan aku setuju jadi kalau Pak Juwarno itu juga memang bisa ya gitu ya. Nggak boleh begitu. Ya,
Itu fakta. Saya ngurusi organisasi udah wis tua, Pak. Gitu ya. Tapi maksudnya ini sharing saja barangkali ada panjenengan yang paham persis saya. Oke, jadi kira-kira itu. Kemudian kembali kepada di Bukit Baru Abdal sepedanya, nanti silahkan dari awal kira-kira konsepnya dengan begitu biar nanti matang. Satu, jalur model-model begini kalau memang misalnya pasarnya ada, oke. Yang model-model off-road, ATV itu mungkin kan saya lihat dan itu tidak ada di Bukit Kayu Putih. Itu masuk lah kira-kira begitu ya. Kemudian model-model glamping di Bukit Kayu Putih nggak ada. Ya. Nah, glamping di situ sebenarnya memang glampingnya memang agak beda. Glamping biasanya di hutan-hutan yang pegunungan. Hutan-hutan jati biasanya memang agak jarang orang bikin glamping itu. Ya, tapi karena lokal yono itu ya barangkali memang orang mau di situ. Karena glamping yang terbatas kan, banyak di situ pilihannya kan gitu. Iya betul Pak. Iya, itu kalau disuruh libur maksud saya. Jangan-jangan bilang notok, bukan aku tuh glamping pokoknya. Itu serang lo, kalau glamping saya melakukan kreatif misalnya gitu. Jangan dipaksakan. Misalnya kalau memang, itu maksud saya ya. Jadi gitu Mbak. Jadi jangan ojo kape. Tapi kira-kira ini apa yang menjadi menarik mereka? Gitu ya, kira-kira gitu. Kalau enggak, mungkin silakan kalau mau event-event di wilayah sana tadi ada sekolah, apakah justru kalau saya, bayangan saya ya, kalau panjenengan nanti ada kerjasama dengan sekolah-sekolah itu, mungkin lebih ke arah bumi perkemahan yang yang kemudian itu menjadi event rutin gitu ya, yang akan muncul bisnis turunannya sehingga orang-orang menyiapkan tadi yang jangan cerita dari sekitar orang-orang yang biasa jualan akan laku kan gitu ya. Itu bayangan saya di awal malah bisa jadi menjadi daya tarik ya. Nanti pelengkapnya bisa kemudian ke ATV atau trail atau apa dan gitu. Tapi monggo tidak ada yang kemudian pasti di dalam wisata itu dan itu selalu berkembang. Di awal memang kita harus putuskan apa kira-kira, tetapi bisa jadi di awal itu nanti juga akan bergerak berubah menjadi apa. Ya, tetapi kalau sesuatu yang sudah jelas enggak, ya sudah paksaan ini harus dan mungkin itu ya saya kemudian sedikit dalam konteks prosesnya kira-kira begini. Di dalam pengusulan wisata baru itu kita pakai namanya Perdirna, udah disampaikan ya? Belum ya? Belum, ya harus kita omongin baik sekali karena ngurusin begini soalnya dari Jawa Timur. Ya, Perdirna itu gini, kira-kira kalau investasinya nanti dengan di bawah 1 miliar itu nanti semua proses-proses itu hanya cukup di KPH saja. Cukup lah mana-mana urusannya cuma dengan Pak Adil dan teman-teman selesai. Tinggal persetujuan perjanjian kerjasamanya nanti dengan Pak Adil dan ini surat aja. Kalau proses itu sudah selesai. Nah, persyaratannya apa? Silakanlah adalah persyaratan nanti jadi nikah, gitu ya. Itu. Jika kalau lebih dari 1 miliar, memang proses nanti di free. Ini cuma mengusulkan nanti kita proses di tim saya di Surabaya. Kalau lebih dari 50 miliar, nanti sampai Jakarta. Tapi kayaknya belum ya, belum sampai 50 ya. Cuma orang ngomong ini. Gak apa-apa, gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau mau nilai plus 1 di bawah 1 M, nanti cukup di KPR dengan teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Yang sesuai dengan Perdirna, lihat saja nanti apa yang perlu dicukupi, didiskusikan. Ada macam-macam termasuk negosiasi, bagian termasuk kepastian lokasinya dari awal harus clear. Teman-teman KPR Pak Arien nanti melihat dimungkinkan mana yang mau diambil, dimungkinkan mungkin tidak perlu gitu ya, karena ini sebagai TKR nanti dilihat. Atau mungkin bertahap, awalnya ini dulu deh, kalau bagus baru berkembang misalnya gitu. Jangan langsung ambil luas tapi kemudian tidak, karena di aturan yang baru, di dalam perjanjian kerjasama yang baru ini, di dalam wisata ada yang namanya fixed sharing dan ada variable sharing. Mitra itu tidak hanya memberikan kompensasi dalam bentuk variable sharing sesuai dengan pendapatannya, tapi harus ada fixed sharing. Melaku orang laku kudu bayar. Nah ini yang jenengan harus pertimbangkan. Ojo bobo, semakin luas semakin mantap fixed sharingnya. Gitu ya. Tapi itu ada bisa pakai bahaya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Pak Zul dan kawan-kawan. Semoga niatan panjenengan nanti dimudahkan oleh Allah. Muncul wisata baru di Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lengkap sekali ya. Prinsipnya kami welcome Pak. Maksud kami welcome ya. Cuma memang ya harus benar-benar konsepnya harus benar-benar bisa jalan sehingga kami juga pengennya kan kerjasama kan terus berjalan ya. Kan emang kalau apa di awal
misalnya lancar terus di belakang hari kemudian tidak berjalan kan gitu. Kalau dari segi idealisme oke lah, sudah bisa. Ya. Mau lanjut lagi, saya tak izin. Saya ada janji di tempat lain. Lanjut aja Pak Ade ya. Ya, kalau kan masih kayaknya masih diskusinya masih panjang nanti ya. Kita ya, kita pamit dulu. Siap. Dan dia tinggal.